Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Fatwanaina. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Apa sih fungsi penawaran itu? Nah, fungsi penawaran adalah hubungan matematis yang menunjukkan bagaimana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen berhubungan dengan harga barang tersebut di pasar. Dalam fungsi penawaran terdapat beberapa unsur penting, yaitu yang pertama yaitu variabel, yaitu P sebagai harga atau price, dan Q sebagai jumlah atau quantity. Kemudian ada koefisien, yaitu angka yang menempel pada variabel yang menunjukkan seberapa besar pengaruh harga terhadap jumlah penawaran. Lalu ada konstanta, yaitu angka yang berdiri sendiri dalam suatu persamaan. Secara umum, fungsi penawaran dapat dituliskan dalam bentuk Q sama dengan A tambah BP, atau P sama dengan A plus BQ. Bentuk ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Selanjutnya adalah hukum dan kurva penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan ikut turun. Jadi, hubungan antara harga dan jumlah penawaran bersifat searah atau positif. Hal ini berbeda dengan permintaan yang bersifat berlawanan arah. Kemudian, pada kurva penawaran. Kurva penawaran bentuknya memiliki kemiringan positif, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, maka produsen akan semakin banyak menawarkan barang karena dianggap lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pengaruh pajak dan pengaruh subsidi. Pengaruh pajak atau biaya merupakan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh produsen ketika pajak meningkat. Otomatis biaya produksi juga ikut naik karena biaya yang dikeluarkan itu lebih besar. Produsen biasanya akan menyesuaikan, misalnya dengan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau menaikkan harga jual supaya tetap mendapatkan keuntungan. Akibat dari kondisi ini, kurva akan bergeser ke atas atau ke kiri. Artinya pada harga yang sama, jumlah barang yang ditawarkan menjadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah subsidi. Subsidi adalah bantuan dari pemerintahan yang diberikan kepada produsen. Berbeda dengan pajak, subsidi justru menurunkan biaya produksi. Karena apa? Karena biaya lebih rendah, produsen bisa memproduksi lebih banyak barang atau menjual dengan harga yang lebih terjangkau, lebih murah. Akibatnya, kurva penawaran akan bergeser ke bawah atau ke kanan. Artinya pada harga yang sama, jumlah barang yang ditawarkan menjadi lebih banyak. Jadi, dapat kita simpulkan pajak dan subsidi memiliki pengaruh yang berlawanan. Penawaran
Pajak menurunkan jumlah penawaran, sedangkan subsidi meningkatkan jumlah penawaran. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Aku ambil dari yaitu penjual es buah misalnya. Yang pertama yaitu sesuai hukum penawaran. Ketika harga es buah meningkat, terutama saat musim panas, penjualnya bisa akan menambah stok dan menawarkan lebih banyak es buah. Hal ini karena harga yang lebih tinggi memberikan keuntungan yang besar. Kemudian, jika terjadi kenaikan, biaya bahan baku seperti buah-buahan, gula, sirup, susu, dan lain sebagainya yang bisa diibaratkan seperti efek pajak, maka penjual akan mengurangi jumlah es buah yang ditawarkan atau menaikkan harga jualnya agar tetap mendapat keuntungan. Sebaliknya, jika ada subsidi atau dari pemerintahan, maka biaya produksi menjadi lebih rendah. Akibatnya, penjual bisa menawarkan es buah dalam jumlah yang lebih banyak dengan harga yang lebih terjangkau juga. Dari contoh ini dapat kita simpulkan, kita bisa melihat bahwa ya, konsep penawaran itu sangat dekat dengan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.